Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Putri dengan NIM C1F01086. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul akad istisna. Pengertian akad istisna. Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli mustasni dan penjual atau pembuat SANI. Fatwa DSN MUI. SANI akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai spesifikasi yang telah disepakati, di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain atau istisna paralel. Dalam akad spesifikasi, aset yang dipesan harus jelas. Bila produk yang dipesan adalah rumah, maka luas bangunan, model rumah, dan spesifikasi lainnya harus jelas. Misalnya menggunakan bata merah, kayu jati, lantai keramik, merek Roman ukuran 40x40, toiletries merek Toto, dan lain sebagainya. Dengan spesifikasi yang rinci, diharapkan persengketaan dapat dihindari. Jenis akad istisna. 1. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau mustasni dan penjual, pembuat SANI. 2. Istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajiban kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain, subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Dasar syariah akad istisna. Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Tirmidzi. Masyarakat telah mempraktikkan istisna secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan istisna sebagai kasus ijma atau konsensus umum. Istisna sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nas atau aturan syariah. Segala sesuatu yang memiliki kemaslahatan atau kemanfaatan bagi umum, serta tidak dilarang syariah, boleh dilalui. Tidak ada persoalan apakah hal tersebut telah dipraktikkan secara umum atau tidak. Perlakuan akuntansi untuk penjual. 1. Untuk pembayaran tunai atas pesanan istisna. 2. Pembayaran istisna secara tangguh. 3. Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan belum memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual, dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang. 4. Jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. 5. Penyajian. 6. Pengungkapan. Perlakuan akuntansi terikat dengan garansi. Sebagai jaminan atas kualitas pesanan, maka penjual akan membuat bank garansi dalam persentase tertentu atas nilai proyek. Misalnya, terjadi kelalaian atau kesalahan oleh penjual sehingga barang yang serah terimakan mengalami kerusakan atau kesalahan spesifikasi pesanan dan mengakibatkan kerugian bagi pembeli. Ilustrasi akad istisna. Pada dasarnya, akad istisna adalah kegiatan pemesanan suatu produk kepada produsen produk tersebut. Kalau didengar sekilas, mungkin Anda akan membayangkan istisna berlaku untuk barang kerajinan saja. Namun, sebenarnya banyak juga transaksi akad istisna yang ada tanpa disadari. Kesimpulannya,
Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli atau mustasni, dan penjual, pembuat atau sani. Istisna dapat berbentuk istisna dan istisna paralel. Walaupun istisna adalah akad jual beli, akad ini memiliki perbedaan dengan salam maupun murabahah, di mana dalam akad istisna barang yang dijual belum tersedia sehingga perlu dibuat terlebih dahulu sementara pembayarannya dapat dilakukan secara tunai tangguh. Untuk pengakuan pendapatan istisna dapat dilakukan melalui metode akad selesai dan metode presentasi penyelesaian. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi tersebut, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.